You can wear hijab in private in your home. You can pray at home. But as soon as you go into the public sphere, it becomes a threat to the government. Amerika Serikat dan Islam. Seperti apakah sesungguhnya relasi antar keduanya? Apakah Islam dan Amerika Serikat saling bertolak belakang seperti banyak dipikirkan orang? Thomas Jefferson, salah satu founding fathers yang juga merupakan presiden ketiga Amerika Serikat ini, terkenal memiliki hasrat luar biasa dalam hal ilmu pengetahuan. Ia memiliki ratusan buku sebagai koleksinya. Namun tak banyak yang tahu bahwa di antara koleksinya ini, Thomas Jefferson juga memiliki kopian Al-Quran berjudul The Quran, commonly called Al-Quran of Muhammad, yang dibelinya pada tahun 1765. Jefferson yang juga mempelajari hukum lantas mulai membaca terjemahan Quran ini, yang kemudian menginspirasinya untuk membuat undang-undang kebebasan beragama di Amerika Serikat. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sederajat dan manusia dilahirkan sebagai makhluk yang memiliki kebebasan serta tidak ada paksaan dalam hal beragama atau no compulsion in religion, yang sangat identik dengan surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Satu abad kemudian, Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, berjuang keras menghapuskan perbudakan di Amerika Serikat berdasarkan gagasan bahwa setiap manusia adalah setara. Gagasan Abraham Lincoln tentang kesetaraan martabat manusia ini tentu saja identik dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan kedudukan manusia di mata Tuhannya. Tak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai Islam dan gagasan yang diperjuangkan para pendiri negara ini tidak bertolak belakang. Perbudakan dan rasisme memang menjadi sejarah kelam bagi perjalanan bangsa Amerika. Jauh sebelum Martin Luther King maupun Malcolm X, Presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln menyuarakan dengan keras untuk menghapuskan perbudakan di bumi Amerika. Tentu saja nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para tokoh Amerika Serikat ini sejalan dengan nilai-nilai Islam berkaitan dengan persamaan derajat dan juga kebebasan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Islam dan Amerika bukanlah dua hal yang eksklusif, tapi saling berbagi prinsip yang sama, dan Islam adalah bagian dari Amerika. Amerika pun menjadi tanah harapan dan kebebasan bagi banyak orang. Penjaminan atas kebebasan beragama inilah yang menciptakan gelombang migrasi yang besar ke negara ini, termasuk kaum muslim yang mulai masuk ke Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Nilai-nilai kebebasan beragama ini pula yang membuat saya bertemu dengan Elif Kavachki, seorang warga negara Amerika Serikat yang bermigrasi dari Turki bersama seluruh keluarganya pada akhir 80-an.
Assalamualaikum. Hi, Mrs. Elif Kavachki. Nice to meet you. Pleasure to meet you. Yeah. Kini, Elif Kavachki beserta keluarganya menetap di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Elif Kavachki yang lahir di Ankara, Turki 39 tahun lalu ini adalah bungsu dari 3 bersaudara. Elif dan kedua saudarinya tumbuh dengan nilai Islam yang kental. Ayahnya adalah seorang imam masjid dan profesor di bidang ilmu agama Islam. Ibunya yang juga profesor di bidang literatur Jerman adalah seorang guru dan merupakan hafizah Quran. Oh, thank Bisa you. dibayangkan, This is like your dengan nilai work desk Islam or yang something. begitu kuat, keluarga Kavachki dan jutaan muslimah lain di Turki harus menghadapi aturan pemerintah Turki tentang pelarangan penggunaan hijab di universitas, sekolah, serta gedung pemerintahan yang diberlakukan sejak tahun Please give me 1980-an. ideas. Oh, well, basically before that, I mean, like you moved from the Turkey to US. Right. Is there any problem? I mean, like, what are the reason why? The only reason we considered it was because there was a hijab ban at the time in Turkey. But because the government is based on a laicity system where church and state are separate, you can wear hijab in private in your home, you can pray at home, but as soon as you go into the public sphere, it becomes a threat to the government. Wow. Bagi Elif Kavachki dan keluarganya, Amerika Serikat justru memberikan jaminan kebebasan beragama dibandingkan Turki, yang notabene adalah negara Muslim. Di negara di mana Islam sebagai minoritas, ia dan keluarganya justru leluasa untuk menunjukkan identitasnya sebagai Muslim, tanpa harus terbebani aturan apapun. This is the land of the free, and this is where we have freedom of religion, and we're respected for our individual beliefs, that we can live freely and wear our hijab, and we don't have to choose between our religion or education. Perempuan berusia 39 tahun ini menyadari betul, meski Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama bagi warganya, Islam masih harus menghadapi banyak tantangan. Pandangan negatif akan Islam masih dan akan tetap ada. Kini, ibu 2 anak yang tengah menyelesaikan gelar PhD-nya dalam bidang fashion dan studi media ini juga aktif sebagai perancang hijab dan busana muslim. Ketertarikan Elif dalam bidang fashion memang telah muncul sejak kecil. Selain itu, sulitnya menemukan pakaian muslimah dan model hijab yang sesuai bagi dirinya di negeri Paman Sam membuatnya mencetuskan ide untuk membuat label pakaian muslimnya sendiri. Tahun 2007, Kavachki Culture, label pakaian muslim miliknya, diluncurkan. I ended up becoming a designer in the US because there's a huge need. Hijabis cannot find appropriate clothes to wear. So I thought, okay, if I need clothes, other girls must need clothes too, so maybe I could help them. Meski Amerika Serikat bukan pangsa besar bagi busana muslim, Elif memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kreativitasnya, sekaligus membagi manfaat bagi sesama saudara muslim lainnya. Gaya rancangan yang sederhana, nyaman, namun tetap modis, membuat koleksi Elif banyak mendapat respon positif. Bahkan, ibu negara Turki Emine Erdogan pun memakai baju rancangannya. Merancang busana muslim di Amerika Serikat memang memiliki tantangannya sendiri. Elif tidak memproduksi rancangannya dalam jumlah banyak. Selain menciptakan kreasinya sendiri, Elif juga merancang desainnya berdasarkan kebutuhan kliennya. Would you show us about your collection? Is that okay? Oh, wow. Wow. Oh yeah, this is quite... And this is again silk. I love that, you know. And we have the Swarovski crystals that were... So it's like put by handmade, hand. right? Yes. Wow. So I Elif pun sempat memberikan tips bagi Anda, para calon wisudawati yang berhijab, agar terlihat rapi, simple, namun tetap elegan. And our model is wearing our hijab, which is a comfortable hijab for graduates. And it's made of 2 pieces. It has the 2 pieces? hijab. It has a hijab that's very comfortable fabric, and then it has a satin neck piece.
Oh, satu next page. Yeah. Oh, wow. I tell my graduates to wear a single solid color hijab, put it on, the cap. Ya, model ini memang menggunakan model hijab yang Elif rancang sendiri. Bernama Convijab yang berasal dari kata comfortable hijab, Elif menciptakan model hijab yang nyaman dan mudah dipakai. Hijab rancangannya ini banyak diminati oleh mereka para muslimah yang aktif. Saya pun berkesempatan untuk mencoba Convijab ini. Maybe just show me about, comfy hijab or something. Oh, it's quite, easy to wear, right? Yeah, Can I just try it? Just kind of like this, right? So I just like. Okay. Taram, this is comfy hijab, right? Yeah, Wow. And brown is your color. Iya, like a brown. Nah, ini dia yang namanya comfy hijab. Desain dari Elif Kavachki. So simple, tapi bisa dimodifikasi, bisa di-mix dengan berbagai macam gaya, bisa topi, bisa kemudian scarf, apa saja bisa dilakukan dengan comfy hijab. Sembari menyelesaikan pendidikannya untuk meraih gelar PhD, kini Elif banyak menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya di rumah. Sibuk di dapur atau sekedar membaca buku bersama sang anak adalah momen favorit Elif di rumah. Si sulung, Jana, begitu bangga akan ibunya. Meski tinggal di Amerika Serikat di mana Islam menjadi minoritas, sang ibu justru memberikan teladan baginya. What do you think about your mom's activities? I think, You're proud of her? yeah, it's nice because she kind of designs, although it's for more like for an older lady, like not exactly my age, but it makes it easy for women who wear hijab to go outside and just do their daily activities. Jana yang kini masih berusia 13 tahun juga kerap menggunakan hijab rancangan ibunya ke sekolah. Bahkan, banyak orang yang menyukai konfijab yang dipakainya. Thank you so much. Thank you. Keramahan dan kehangatan keluarga Elif Kavachki sungguh menyentuh hati saya. Sebagai seorang muslim, saya belajar banyak darinya. Thank you so much. Nice to meet you. Assalamualaikum. Sebuah pelajaran berharga saya dapatkan dari saudara seiman Elif Kavachki di negeri Paman Sam ini. Bahwa menjadi minoritas bukanlah halangan untuk mengembangkan kreativitas. Tidak seperti di negara dengan mayoritas muslim, industri fashion busana muslim di Amerika Serikat memang memiliki pangsa pasar terbatas dan tidak semenguntungkan industri fashion mainstream. Tapi tantangan ini tidak membuat Elif Kavachki mundur, ia tetap bertahan dengan karyanya dan mampu membuktikan diri sebagai muslimah yang berguna dan bermanfaat bagi muslimah yang lain. Dari Dallas, Texas, saya menjumpai saudara muslim lainnya yang tinggal di Virginia, Amerika Serikat. Menariknya, ia adalah seorang pelatih pencaksilat. Ya, pencaksilat, seni bela diri dari Indonesia yang kini mulai dikenal di negeri ini. Kebetulan hari ini saya bisa melihat langsung seperti apa Abdul Malik Ahmad melatih anak-anak muda Amerika Serikat belajar seni bela diri kita. Inilah Studio Al-Azhar Muslim Martial Art, tempat Abdul Malik Ahmad melatih anak didiknya. Ada sekitar 50 anak yang aktif berlatih 2 kali seminggu di sini. Sekolah silat ini sudah didirikan sejak 8 tahun silam dan mencetak banyak prestasi dalam turnamen-turnamen antar bela diri skala nasional. Ketertarikan Abdul Malik pada pencaksilat bermula saat ia masih remaja. Beragam teknik pertahanan diri dan serangan yang mengandalkan tangan, siku, lengan, kaki serta lutut yang ada dalam pencaksilat membuatnya semakin antusias. Bagi Abdul Malik, pencaksilat tidak hanya memiliki teknik bela diri yang berbeda dibandingkan bela diri lain, namun juga mengajarkannya nilai-nilai Islam. The main reason why I really loved learning Pencak Silat was the art of it is beautiful, it's artistic, and it's from one of the largest Muslim countries,
the largest Muslim country, and so it has some elements of Islam in it. Baginya, melatih pencaksilat kepada anak-anak adalah sebuah tanggung jawab besar. Ia tidak hanya sekedar mengajarkan teknik bela diri, namun lebih dari itu, pencaksilat juga sarana bagi anak-anak untuk mengembangkan mental dan spiritual mereka. It's the values, sometimes, we're talking about, we teach Islamic values such as honesty. And that goes for whether you're Muslim or not, you should be honest. We talk about being strong and being persevering and not giving up. Abdul Malik pun mempelajari pencaksilat hingga ke Indonesia. 2 kali ia datang ke Indonesia dan belajar beragam jurus pencaksilat dari tokoh-tokoh silat terkemuka di tanah air. So, anytime I hope to go back to Indonesia and train with as many people as possible, because, I feel that a lot of the people in Indonesia may not realize what an amazing thing pencak silat they have, Lebih dari 20 tahun lamanya Abdul Malik menekuni dunia pencaksilat. Ia pun mengenalkan seni bela diri yang syarat akan nilai positif ini kepada anak perempuannya sejak usia 4 tahun. Pencaksilat brings in Islam and kind of good morals, and so that really helps me in life, just remembering to have my good morals. This is my faith. Abdul Malik Ahmad tidak hanya menyebarkan nilai-nilai Islam melalui pencaksilat semata. Abdul Malik Ahmad juga aktif berdakwah melalui musik. Bersama 2 sahabatnya, Joshua Salam dan Naim Muhammad, Abdul Malik pun membentuk sebuah grup memadukan nasyid dan hip-hop bernama Natif Din pada tahun 2000. Lebih dari 15 tahun aktif dalam dunia musik Islami, mereka telah menciptakan puluhan lagu yang menceritakan tentang kisah-kisah para rasul, serta beragam isu yang dihadapi kaum muslim di Amerika. People fear what they don't know. Yeah. So we're hoping that our music makes, I don't think it's so much, I don't like to use the word preach or teach, I usually like the word share. So through our music, we're sharing our culture, we're sharing our values with the rest of the world, and hopefully in that people will connect and we'll join on some common ground. Meski Amerika Serikat bukan pangsa pasar yang besar bagi industri musik Islami, negara ini memberikan ruang dan kebebasan bagi musisi muslim untuk terus berkiprah dan menyebarkan nilai-nilai positif akan Islam. Natif Din pun memiliki jutaan penggemar yang tersebar di seluruh dunia. Natif Din bersama musisi Islam lainnya juga kerap tampil dalam berbagai konser musik Islami di berbagai negara, mulai dari Amerika Utara, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan juga Asia. Natif Din juga sempat tampil di jalur Gaza untuk memberikan semangat bagi saudara-saudara muslim kita di sana. Semangat menyebarkan kemuliaan Islam melalui seni ini membuat Natif Din mendapatkan penghargaan Mahaba Award di Dubai pada tahun 2006. Kebebasan berkreasi dan menjalankan keyakinan di Amerika Serikat telah membuat ruang tumbuh Islam semakin besar. Atas kehendak Allah, cahaya dan kemuliaan Islam bisa menyentuh siapapun, dimanapun, dan dengan jalan apapun. Amerika Serikat menjadi ladang harapan dan kebebasan bagi warganya, termasuk kaum muslim. Meski menjadi minoritas, pelan tapi pasti, Islam justru tumbuh menjadi agama yang berkembang paling pesat di negeri adidaya ini. Alhamdulillah, for the majority of Muslims here,
easily able to practice, even sometimes easier than in places where there's a Muslim majority, that they're able to go easily to the masjid for Fajr or have their kids go to an Islamic school. I mean, there are tens of thousands, if not even more than that, kids who are memorizing the Quran today in this country every day. Kisah Amerika Serikat dimulai dengan kisah kebebasan beragama. Islam pun menjadi bagian di dalamnya. Perjalanan ini akan tetap menjadi kisah yang membentuk bangsa ini sampai kapanpun. Karena keterbukaannya, bangsa ini membebaskan Muslim Amerika untuk mempraktekkan Islam, menyuarakan pandangan mereka, serta menggunakan energi kreatif mereka untuk menebarkan kebaikan Islam. Inilah Amerika Serikat, tanah harapan dan kebebasan bagi siapa saja yang mencarinya.